Lebih jelas lagi sama Bang Jimmy kita nih. Nanti lanjut dulu aja untuk pembahasan itu nanti. Kita lanjutin dulu. Bang Yu kayaknya masih pengen nanya lagi ke Bang Ocim. Lanjut dulu. Nah, tadi kata Bang Ocim, biasanya buat arwah-arwah saudara-saudara kita yang sudah meninggal ketika di bulan Ramadan dipulangkan ke rumah, dikasih spesial Ya, ke rumah. Nah, saya mau tanya apakah itu benar ataukah cuman cuma mitos-mitos aja. Nah, itu yang satu. Yang kedua, kalau misalkan nih ya ada anak yatim, ya bapaknya meninggal. Iya. Anak yatim udah pasti bapaknya meninggal Iya. ya. Mungkin ini. Nah, ibunya nikah lagi nih. Iya. Nah, ketika bulan Ramadan bapaknya pulang nggak ke rumah. Pas sampai rumah arwah ini ibunya malah nikah lagi. Bodor ini. Bukan ini asli. Nah, apa yang dirasain takutnya ini mitos kan? Bukan mitos tapi bukti real ada. Benar kan? Coba Ada di Bang Bung. ada cerita nggak gitu? Misalkan Kita dengerin pengalaman Bang Bung. Ya, pengalaman sok. Nggak apa-apa, ini kita ngobrol-ngobrol aja. Benar ada, real benar. Ada. Buktinya di mana? Gimana ceritain? Apa tadi yang tadi? Di bulan Ramadan ini biasanya arwah-arwah yang sudah meninggal tuh dipulangkan kepada rumahnya masing-masing. Nah, itu apakah benar? Apakah masuk lagi ke rumah gitu? Udah ada gitu bahwa arwahnya itu ada di sekeliling rumah kita atau saudaranya atau keluarganya gitu? Ya kalau dibilang benar atau tidaknya sih saya belum percaya real sama sekali, soalnya belum pernah lihat. Terus Si arwah pas bulan puasa, arwah istilahnya kakek saya, nenek saya yang udah meninggal katanya balik lagi ke rumahnya. Tapi kata saya belum pernah lihat. Gitu. tapi tadi ngomong real. Real tuh. Tadi bener itu. Ini realnya masalah tadi mungkin. Masalah yang mana? Yang tadi meninggal, bapaknya nikah, istrinya nikah Oh, lagi. itu. Ya itu. Nah, sok jawab Bang Ocim. Nah, kita loncat dulu ke keterangannya ya. Keterangan tentang arwah itu di Pungguro tuh Al-Ustadz Abdul Aziz yang bertinggal di Cogreg Al-Cogreri. Bukan bertinggal, beralamat. Beralamat ya. yang beralamat di Cogreg. Aduh, anak buku nih depan kamera masih maafin ya. Kalau nggak ngerti ya. Emang gini ngebaca gak pugus ya. Kalau bahasa Cogreg itu bahasa lembur, dan kalau bahasa itu ya Kertamaya. Oh, Kertamaya. Oh iya benar. Kalau bahasa Indonesia kampung Di ya. Google Map nggak ada bahasa Cogreg, nggak ada. Kertamaya baru ya. Nah, Kertamaya baru ada. Ya, kita lanjut Google ya. Map. Google Map. Google Map. Ya lanjut. Di Dinas Ratib Al-Haddad diterangkan kisah tentang Sirina Hasan ketika abahnya meninggal. Kata abahnya, Hasan, Ta'al itu kesini, kemari. Kata Hasan, ada apa abah? Kata abahnya, abah mau pulang, rahmatullah, seorang wali. Terus abah, Hasan kudu kumaha? Hasan harus gimana gitu? Kata abahnya, apabila Hasan galau atau pusing kayak gitu, datanglah ke makam abah. Terus gimana abah? Duduk di depan makam abah. Apa keinginan Hasan, bilang ke abah. Nah, di situ juga diterangkan dalam arwah itu dikumpulkan dari kitab yang lain itu, ada lupa lagi kitabnya. Dari arwah itu dikumpulkan oleh Allah di langit 7. Terus? Nah, setiap Kamis, Jumat, Sabtu Allah turunkan semua ruh supaya pulang ke masing-masing. Karena ada bahasa setiap malam Jumat arwah pada pulang. Nah, di Kamis Jur di Kamis Jur itu arwah udah turun tuh. Sampai Sabtu sore. Ya. Itu. Dampaknya apalagi di bulan Ramadan ini. Ya. Nah, Makanya apalagi di bulan suci ini yang tidak ada siksaan atau tidak ada, mungkin diberhentikan dulu, jeda dulu ya. Masya Allah. Saking sucinya bulan Ramadan ini ya. Tidak ada Allahu a'lam siksa bishawab. kubur, nggak ada ya. Oh gitu, Masya Allah. Itulah ke kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya.
Allah. Masya Ntar Allah. bisa diterangkan kisah tentang bulan Ramadan kenapa pada pulang, apa keterangannya, ntar bisa langsung kepada Mang Jimmy. Nah, Sebelumnya mau nanya dulu dong Bang Yuki. gimana? Kita nyambungin pembahasan tadi ya. Boleh. Soal tentang permasalahan tadi. Boleh, Allah ketika di bulan Ramadan kan. Jadi Allah kasih kompensasi lah ibaratnya, kasih keringanan ketika khusus di bulan suci. Arwah-arwah yang berada di alam kubur yang tadinya disiksa gitu kan, khusus di bulan suci Ramadan Allah angkat terlebih dahulu siksa kuburnya, diopkan terlebih dahulu siksa kuburnya, kemudian mereka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke alam dunia gitu kan, entah itu berkeliling di kampungnya ataupun di rumah bekas semasa dunia mereka gitu kan. Cuman yang mau saya tanyakan gitu kan, perihal tentang masalah masih tentang kaitannya di bulan suci. Kan ada istilah gini, di bulan suci Ramadan itu ada keterangan banyak orang yang memang mengatakan bahwa setan itu biasanya digembok atau ibaratnya dirantai oleh Allah gitu kan, sehingga setan tidak bisa menggoda manusia di bulan suci Ramadan. Betul. Tapi nyatanya Bang Yuki gitu kan, di bulan suci Ramadan ini tetap ibaratnya yang tidak puasa yang nggak puasa banyak, yang maksiat jalan gitu kan, Ya. gitu kan. Itu kenapa gitu kan? Kan tadi kan banyak keterangan yang mengatakan bahwa setan itu digembok ataupun dirantai, ditali oleh Allah gitu kan, sehingga tidak bisa menggoda manusia gitu kan. Itu kenapa? Tapi kenyataannya malah keterbalikan dengan kenyataan yang ada gitu. Jadi bolehlah pendapat masing-masing dulu. Misalnya di Bang Oci boleh. Justru saya mau nanya itu. Coba Bang Ade dulu deh, dari pojok dulu ya. Gimana tuh dengan statement ya orang yang bilang gitu. Pokoknya di bulan puasa ini setan semuanya digembok ya. Pocong, kuntilanak, di penjara. Bukan digembok lagi. Bukan digembok lagi. Kemarin lihat di sosial media setan, pocong, genderuwo ditangkap Satpol PP. Itu mah setan-setanan, itu mah ya. Tapi kenyataannya kembali. Pengamen itu. Pengamen itu. Kadang-kadang nih, Di bulan puasa diamankan, pengamen. Diamankan. Meresahkan. Gimana menurut kamu? Gimana apanya? Itu tentang statement bahwa di bulan puasa setan-setan tuh di penjara atau digembok, jadi nggak mengganggu umat manusia. Apakah betul atau apa? Tidak. Emang di akhirat ada polisi ya? Kan ada malaikat. Malaikat apa dulu? Jabatan malaikat berarti malaikat apa dulu yang Tugasnya beda-beda gitu ya. Tugasnya beda-beda. Jadi- Nggak ada malaikat pangkatnya polisi nggak? Jadi statement itu bohong ya. Bohong. Nah, Bang Ocip, dia kalau anak walau alam bisawab dia soal itu. Allah dalam bisawab ya. Iya. Jadi berarti nggak yakin juga ya dengan statement itu ya. Yang mana yang di Yang di borgol itu setan di borgol di bulan puasa. Saya yakin. Yakin. Kenapa? Ada keterangannya lupa lagi. Tapi kenapa masih banyak orang yang pada batal puasa, maksiat? Itu kan godaan setan apa emang dari dalam diri sendiri itu loh? Nah gini, kita kalau masalah kayak gitu, Abuya uji introduksi Al-Baqirullah pernah nerangin tentang arwah Ya. sebelum diciptakannya tubuh seorang manusia oleh Ya Allah. betul. Yang kayak apa? Di sana Allah menciptakan ruh dan Allah ciptakan seorang tubuh dan ruh itu dimasukkan ke tubuh dan setiap tangan, mata, setiap anggota tubuh mempunyai nafsu. Ya. Nah, ketika nafsu itu kita susah untuk meredanya, dia terbawa. Mandaknya kebanyakan orang-orang itu menyalahkan setan. Ya. Padahal mah kita sendiri yang salah gitu. Ya, oke. Setan cuma membantu. Membantu. Gitu. Mandaknya dalam keberkahan Membantu kita. membantu ini supaya kita terjerumus dalam Jadi keburukan. menggoda ya. Iya, menggoda. Nah, kenapa sekarang itu banyak yang tidak puasa, maksiat di bulan Ramadan kayak gini, mudah kita dijauhkan dari Rasulullah. Oke, jadi di dalam diri kita tuh punya nafsu masing-masing ya. Masing. Kalau nafsu ini dilatih, misalkan saya sering berpuasa, mungkin kita akan terjaga. Iya. Seperti nafsu yang tidak pernah dilatih, jadi ketika di bulan Ramadan pun
dia Iya. bakal tergoda ya sama makanan. Iya betul. Mungkin kalau masalah statement yang dalil yang masalah setan kita belum tahu ya. Coba gimana? Jadi apakah ada jawabannya? Perihal tadi ya pertanyaan saya, sebetulnya sering dengar bahwa statement yang mengatakan ketika bulan puasa kok banyak orang yang ibaratnya malah nggak puasa, maksiat segala macam, berbuat keburukan gitu kan, berbuat dosa. Padahal tadi keterangan memang ibarat